Ya, pemirsa, langsung saja kita menuju ke kawasan Kertanegara, tepatnya kediaman Pak Prabowo bersama rekan kami Ayu Nufus di sana. Selamat pagi rekan Ayah, apakah sudah ada pergerakan di sana terkait untuk keberangkatan Pak Prabowo menuju ke gedung MPR DPR Jakarta? Ya, selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Kami menantikan sesaat lagi kedatangan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara 4 di kawasan Jakarta Selatan. Dan sejak pagi tadi pukul 6 sudah ada pergerakan memang, yakni kedatangan sejumlah tokoh-tokoh yang mana ini juga merupakan keluarga dari Prabowo. Karena memang untuk di kediaman Kertanegara sendiri nantinya Prabowo dari Hambalang akan menuju ke Kertanegara sekitar sepertinya sudah dalam perjalanan begitu ya, dan akan tiba sesaat lagi dan akan tiba sekitar pukul 8 diperkirakan atau 7.30 begitu, dan nantinya akan tiba di sini untuk bertemu dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Dan tadi sudah ada sejumlah nama-nama yang kami lihat tiba di kediamannya di Kertanegara ini seperti Ciwandono, keluarga Ciwandono. Tadi ada kehadiran dari Thomas Ciwandono yang nantinya diperkirakan akan menjadi calon wakil menteri Kementerian Keuangan. Kemudian juga tadi sudah ada juga Budi Satrio Ciwandono yang juga merupakan keponakan dari Prabowo Subianto. Kemudian Pianti Ciwandono yang pertama kali tiba di kediamannya di Kertanegara, dan tadi juga hadir adik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim Coyo Hadikusumo serta keluarga-keluarga lainnya yang tiba. Dan tadi kami juga sempat melihat kedatangan dari Prasetyo Hadi yang merupakan politisi dan juga didampingi oleh Muhammad Iriawan atau Iwan Bule. Jadi memang ada sejumlah tokoh-tokoh yang sudah hadir di kediamannya di Kertanegara 4 ini untuk nantinya bertemu terlebih dahulu dengan Prabowo Subianto sebelum bertolak ke gedung DPR MPR. Dan tadi kami sempat doorstop atau mewawancarai ponakan dari Prabowo Subianto yang mengatakan seperti apa persiapannya. Beliau mengatakan bahwa persiapannya sebenarnya biasa saja dan sangat excited gitu ya untuk melakukan pelantikan hari ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan tadi dirinya mengatakan bahwa pihak keluarga pun sangat bangga sekali bahwa hari ini merupakan hari di mana mimpi dan juga cita-cita dari Prabowo Subianto ini terwujud untuk menjadi pemimpin bangsa ini, yang mana Prabowo Subianto ini selalu berkeinginan begitu ya untuk memajukan bangsa dan juga negara Republik Indonesia ini. Dan tadi kami sempat mewawancarai Budi Satrio Ciwandono yang mengatakan bahwa keluarga pun begitu ya banyak belajar dari sosok Prabowo Subianto yang sangat menginspirasi keluarga, tidak hanya masyarakat Indonesia saja begitu ya, namun juga keluarga dan juga orang-orang terdekatnya. Dan hari di mana cita dan mimpi Prabowo Subianto ini tiba hari ini, dan kita semua akan sama-sama menjadi saksi pelantikan Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan kami belum mengetahui pukul atau jam yang pasti untuk kehadiran dari Prabowo Subianto, namun semuanya sudah menunggu di sini. Keluarga juga sudah menunggu di dalam. Bisa dilihat dari kaca Anda di belakang saya, ini sudah terparkir mobil dari keluarga Prabowo Subianto dan pagar sudah dibuka sedikit. Namun untuk penjagaan ini tidak begitu ketat begitu ya, hanya beberapa pas-pampres saja yang berjaga di sekitaran sini. Dan juga tadi kami melihat ada sejumlah polisi militer yang berjaga, kemudian juga pastinya awak media. Dan tadi berdasarkan pantauan kami melihat juga ada pengamanan seperti pantauan helikopter yang berputar-putar begitu ya sebanyak 2 kali di sekitar kediaman dari Prabowo Subianto di Kertanegara 4 ini. Dan nantinya sepertinya untuk iring-iringan dari kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara menuju ke gedung DPR MPR ini akan dilakukan sekitar pukul 8.30 yang hanya diikuti oleh keluarga inti saja. Jadi nantinya Prabowo Subianto akan sepertinya begitu berangkat dengan Didik Prabowo yang merupakan anak tunggal dari Prabowo Subianto. Dan kami belum memastikan apakah nanti mantan istri dari Prabowo Subianto ini akan ikut mengiringi perjalanan Prabowo Subianto menuju ke gedung DPR MPR. Sementara demikian, Pram. Oke, baik rekan Ayah, kalau tadi Anda katakan nanti iring-iringan hanya ada keluarga saja yang akan mengiringi perjalanan Pak Prabowo menuju gedung DPR MPR Jakarta. Kalau menurut pantauan Anda di lapangan saat ini, rekan Ayah mengingat perjuangan Pak Prabowo untuk menuju presiden ini cukup panjang, ada 3 periode yang ia harus lalui. Apakah ada juga beberapa warga sipil mungkin yang ingin ikut serta ataupun sukarelawan yang ikut mengantarkan Pak Prabowo di sana? Apa diperbolehkan rekan Ayah? Pantauan
Iya, sejak pagi tadi memang kami sudah mencari tahu dan menggali informasi terkait dengan apakah warga sekitar ini diperbolehkan untuk menyaksikan keberangkatan Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan dilantik sesaat lagi dan diperbolehkan Pram dan juga pemirsa. Namun kami belum melihat apakah ada warga di sekitaran sini karena memang untuk jalan atau akses menuju ke Kartanegara ini ditutup, artinya mobil pribadi ini tidak diperbolehkan untuk melintas karena memang ini dikhususkan untuk Prabowo Subianto dan juga tamu undangannya saja. Namun apabila nanti ada warga yang ingin melihat atau menuju ke sekitar rumah dari kediaman Prabowo Subianto ini diperbolehkan dengan berjalan kaki begitu ya, dan menyaksikan bersama-sama di sini nantinya kehadiran dari Prabowo Subianto dan juga nantinya seluruh keluarga yang akan sepertinya maju atau keluar dari rumah dan menyapa awak media. Pram. Aya Nufus langsung dari Kartanegara, persiapan menyambut kedatangan Pak Prabowo di sana. Terima kasih dan selanjutnya pemirsa, kita akan kembali menuju ke gedung DPR MPR Jakarta Senayan pemirsa untuk bergabung dengan rekan kami Faisal Rinaldi yang saat ini berada di gedung DPR MPR. Halo, selamat pagi rekan Faisal. Seperti apakah kondisi terkini di sana rekan Faisal? Halo, selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari depan atau pintu VVIP atau kedatangan para tamu VVIP menuju ke gedung Nusantara. Pantauan kami di sini Pram memang belum ada atau belum terlihat kedatangan dari para tamu-tamu VVIP yang nantinya akan menyaksikan secara langsung prosesi pelantikan dan juga pengucapan sumpah Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024 ke 2029. Kami gambarkan terlebih dahulu Pram dan juga pemirsa untuk situasi terkini di depan pintu VVIP menuju ke gedung Nusantara. Ini bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa dan juga Pram. Memang untuk pengamanan di sini jika bisa kami gambarkan memang bisa dikatakan cukup ketat. Para personil dari Pas Pampres ini sudah bersiaga di sini sejak pagi tadi. Memang pengamanan di sejumlah area ini cukup ketat nampaknya, di mana dari data yang kami dapatkan Pram dan juga pemirsa ada sekitar 100.000 personil TNI dari ketiga matra, mulai dari Angkatan Darat, kemudian juga Angkatan Laut, Angkatan Udara yang memang dikerahkan untuk pengamanan VVIP dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari ini. Dan bisa dilihat juga di layar kaca Anda, Pram dan juga pemirsa, memang ini ada juga personil daripada drum band yang nantinya akan memainkan sejumlah musik sebagai tanda penyambutan untuk para tamu-tamu VVIP dan juga penyambutan Presiden terpilih kita atau Prabowo Subianto yang nantinya akan memasuki gedung Nusantara melalui jalur ini atau melalui jalur VVIP ini. Selain itu juga para tamu VVIP lainnya yang sekiranya ada lebih dari 30 undangan atau perwakilan dari negara tetangga ataupun negara sahabat. Ini pimpinan negara atau pimpinan negara sahabat ini memang ini suatu kehormatan Pram, di mana di pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden kita ini bisa didatangi atau bisa dihadiri oleh para pimpinan negara atau pimpinan negara sahabat. Ini suatu kehormatan kita Pram. Kemudian dapat kami informasikan pula Pram dan juga pemirsa, memang selain tamu undangan yang tadi kami sebutkan, berbagai pimpinan negara atau lebih dari 30 pimpinan negara yang hadir dalam pelantikan hari ini, juga akan ada sejumlah tamu-tamu lainnya. Seperti misalnya adalah lawan politik dari Prabowo Subianto saat Pilpres 2024 lalu, yakni Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo yang memang dikabarkan akan hadir dalam pelantikan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka pada hari ini. Dimana jika kita lihat sesuai dengan susunan acaranya Pram, memang untuk pelantikan atau prosesi nantinya akan dimulai pada pukul 10 pagi nanti. Nantinya pukul 10 pagi nanti akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian juga dilanjutkan dengan menghentikan cipta dan baru nanti akan dibuka proses rapat paripurna MPR dalam pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Kemudian juga nantinya akan dilanjutkan prosesi pengucapan atau pembacaan sumpah daripada Presiden Republik Indonesia dan juga disusul pengucapan atau pembacaan sumpah dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan kemudian akan dilanjutkan seperti yang kita nantikan bahwa akan ada pidato perdana dari Presiden Republik
Republik Indonesia yakni Bapak Prabowo Subianto, di mana nantinya Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 setelah nantinya pembacaan sumpah atau pengucapan sumpah pada pagi nanti. Kemudian dapat kami informasikan pula, Pram dan juga pemirsa, memang ini adalah momen yang sangat bahagia untuk para kita semua atau untuk rakyat Indonesia, karena memang kita akan mempunyai presiden baru pada hari ini atau sekiranya setelah Pak Prabowo Subianto ini akan dilantik. Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia, Pram, sangat-sangat berharap kepada Prabowo Subianto agar bisa menuntaskan segala permasalahan yang memang belum selesai di masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo selama 2 periode atau selama 10 tahun menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia ini. Nah, kemudian Pram dan juga pemirsa, jika bisa kami sampaikan pula, memang nantinya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga akan hadir dalam prosesi atau pelantikan dan juga pengucapan sumpah daripada Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka pada hari ini. Dan dapat kami informasikan pula, Pram dan juga pemirsa, memang tadi kami menyampaikan ini merupakan momen bahagia untuk Prabowo Subianto karena Prabowo Subianto ini merupakan sosok yang memang tak kenal atau tak pantang menyerah jika bisa kami katakan, karena sudah sebanyak 4 kali maju di dalam kontestasi Pilpres Republik Indonesia ini. Dimulai daripada 2009 lalu ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden, kemudian 2014 mencalonkan sebagai presiden dan gagal, 2019 mencalonkan kembali, dan pada akhirnya di 2024 ini ia berpasangan dengan Gibran Raka Buming Raka, akhirnya akan melakukan pembacaan sumpahnya atau pengucapan sumpahnya di gedung MPR RI pada siang nanti. Kita nantikan, Pram dan juga pemirsa, prosesi pelantikan sekaligus pengucapan sumpah, dan juga yang kita nantikan pula adalah pidato perdana dari Bapak Prabowo Subianto pada pagi nanti. Pram, demikian kembali ke Anda. Baik, Kak Faisal Rinaldi langsung dari gedung DPR MPR Jakarta. Kami masih menantikan update terbaru jelang pelantikan pukul 10 pagi ini. Dan pemirsa, kita akan beralih ke Yasmin Atania saat ini. Halo, selamat pagi rekan Yasmin. Saat ini Anda berada di mana ya rekan Yasmin? Baik, selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di depan dari halaman Istana Merdeka Jakarta, yang mana untuk di Istana Merdeka ini sendiri hari ini akan ada 2 agenda yang nanti akan dilakukan. Yang pertama adalah upacara pisah sambut, yakni menyambut Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga pelepasan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yang mana upacara akan digelar siang hari nanti sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Selain itu, nanti juga akan ada kegiatan gala dinner bagi para tamu undangan. Nah, menjelang upacara pisah sambut, meskipun masih cukup lama jika kita lihat waktu dari sekarang, namun persiapan tentunya sudah dilakukan semaksimal mungkin. Pada saat kami tiba ke sini tadi pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, petugas dari pihak istana ini sudah melakukan pengecekan begitu untuk memastikan bahwasanya terkait dengan karpet merah sudah terpasang dengan baik, kemudian juga ornamen-ornamen lampu, kursi-kursi terpasang dengan rapi, dan juga sound system, dan juga di sini disediakan 3 buah videotron. Jadi nantinya bagi masyarakat yang memang ingin menyaksikan secara langsung dan tidak bisa masuk ke area istana ini karena memang pengamanan sangat ketat, ini bisa melihat prosesi pisah sambut melalui videotron yang memang sudah dipasang. Kemudian juga selain videotron, di sini ada satu panggung untuk pesta rakyat nanti, yang mana nanti akan diisi atau dimeriahkan oleh Kokomben dan juga Dewas 19. Nah, untuk saat ini sendiri di area sekitaran Istana Merdeka ini semakin ramai dipadati oleh masyarakat yang datang. Nantinya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk area sekitaran Istana Merdeka ini akan disterilisasi sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan kendaraan atau melintas di area ini dan bisa melalui jalur-jalur yang memang sudah dipersiapkan oleh pihak Pemprov Jakarta. Nah, sejauh ini sendiri berdasarkan informasi yang kami terima, Presiden Joko Widodo masih beristirahat di Istana Merdeka sebelum nantinya akan bertolak ke gedung MPR DPR untuk mengikuti prosesi pelantikan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kembali ke studio, Pram. Iya, Yasmin Atania langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Rekan Yasmin, kalau nanti rangkaian acaranya di sana seperti apa saja, dan apakah nanti memang diperbolehkan warga untuk mendekat langsung ke Istana Merdeka?
Iya, Pram dan juga pemirsa, pasca penyelenggaraan pelantikan yang akan berlangsung di gedung DPR MPR pada pukul 10 kurang lebih hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, nantinya Presiden terpilih maupun Presiden ke-7 Republik Indonesia ini akan bertolak menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Kemudian dilakukanlah gelaran pisah sambut, nanti penyambutan Presiden baru Prabowo Subianto dan juga pelepasan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, selain daripada itu, terkait dengan apakah masyarakat boleh melihat langsung, ini boleh diperbolehkan, namun memang dari area atau jarak yang cukup jauh begitu, mengingat memang ini merupakan area ring 1, jadi pengamanan ekstra ketat. Namun masyarakat bisa melihat secara dekat melalui videotron yang sudah terpasang di sejumlah titik. Ini ada 3 titik di depan halaman Istana Merdeka. Pemasangan videotron ini nanti masyarakat bisa melihat langsung dari situ, sehingga tidak mengurangi euforia ataupun antusiasme masyarakat yang hadir, bisa menyaksikan secara langsung seperti apa upacara pisah sambut yang akan digelar pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, usai gelaran